Wali kota akan menikah hari ini. Saya di sini untuk mengundang wali kota kembali ke istana. Kiran ini. Waktunya pergi ke kamar pengantin. Upacara awan dan hujan. Wali kota seharusnya bukan yang menghormati saya. Saya hanya seorang budak saya. Telah melupakan segalanya. Anda sudah menghabiskan malam pengantin dengan orang lain. Jadi tidak aneh jika Wali kota tidak pernah kembali dan Nyonya harus datang menjemputnya sendiri. Pergi sana. Nenek tua. Nyonya datanglah ke saya. Pergi sana Nyonya. Wali kota. Mengapa Anda tidak memberi tahu saya? Anda ada bicara omong kosong. Di mana pemilik kota biarkan saya. Pergi Anda. Taruh saya. Biarkan saya pergi. Minggir. Xieyun. Biarkan saya mendengar tentang malam pengantin indah Anda. Semua detail antara Anda dan dia. Jelaskan. Mengapa Anda tidak mengatakan? Anak. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda gila? Kakak Ji. Ini, Kakak Ji. Anda telah memukul. Kakak Ji. Hari ini adalah pernikahan kami. Tidak perlu mengatakan lebih banyak. Anda dan saya berpakaian seperti ini. Semua orang bisa melihatnya. Bagaimana Anda bisa datang ke sini? Kembang api tanah kami. Pernikahan adalah kesepakatan. Sekarang Anda bisa membuat tempat ini seperti ini. Apakah Anda pikir Anda melakukannya dengan baik? Saya. Terima kasih Nona. Malam ini badai. Ayo pulang dengan mobil. Wali kota meminta saya pergi dengan kereta kelinci ini. Pulang dengan cara yang memukau. Apa maksudnya ini? Direktur KAI, apakah kau benar-benar tidak tahu? Baiklah. Ayo. Berpakaian dulu. Jangan sampai kedinginan. Udara semakin dingin. Terima kasih Nona. Malam ini adalah malam pernikahan Tuan Kota. Bahkan jika Tuan Kota mengizinkanmu membawa mobil ini pulang, aku juga akan menutupinya untukmu. Jika Nyonya baru tahu, kaulah yang tinggal bersama warga kota malam ini. Maafkan saya Nyonya. Maka hidupmu akan sulit di masa depan. Direktur KAI bercanda bahwa besok adalah hari yang telah aku sepakati dengannya. Hari-hari di luar rumah. Mengapa aku harus? Terima kasih Nona. Away idea. Ya.
Kakak Ji, aku mendengarkanmu. Hari ini adalah hari besar kita. Acara belum selesai. Ikutlah denganku, ya? Teori kehidupan dan kematian serta Zicheng. Ayo pulang. Bagus. Keluarga Shi bersekongkol dengan pengkhianat Yin Qi. Rencana itu untungnya gagal. Kepala keluarga Shi bunuh diri dan mengakui dosanya. Sisa 24 orang dikirim ke perbatasan dan menjadi penduduk perbatasan selamanya. Di mana ibu dan saudaraku? Keluarga Xie sedang merencanakan pemberontakan. Pengasingan tidak cukup untuk meminta maaf kepada dunia. Mulai hari ini kau telah menjadi budakku selama 3 tahun. 3 tahun untuk. Aku akan mengirimkanmu reuni keluarga. Jika kau berani membuatku sedih, aku akan membuat seluruh keluargamu dikubur bersamamu. Kuharap Tuan Kota bisa menepati janjinya. Xieyun, pasti dia. Benar, aku menunggumu semalam. Melihat Xieyun keluar dari gang belakang. Chai Tianxi tepat di sampingnya. Benar sekali, pengkhianat kota Baiyue. Putri pengkhianat yang mengkhianati kakaknya Ji. Jika aku adalah dia sudah mati untuk meminta maaf. Berani-beraninya kau merayu kakak Ji? Tuan-tuan, kau adalah istri sah sang penguasa kota. Dia hanya seorang pelayan kecil. Dia tidak bisa melawanmu. Itu benar. Jadi apa jika wanita paling mulia di kota Baiyue? Pada akhirnya istriku bukanlah pemenangnya. Dulu dia mengandalkan posisinya untuk merayu kakak Ji. Jika bukan karena pengkhianatannya, kakak Ji tidak akan melakukannya. Gaya saat ini. Aku ingin ini terlihat bagus. Nona-nona, apakah kau mengalami mimpi buruk lagi? Selamat Nona, kau berhasil. Nona kecil, setelah kau pulang, kau harus ingat untuk menulisiku. "195 hari. Akhirnya. Aku bebas akhirnya. Menawarkan. Gelang ini. Mengapa kau tidak menjualnya untuk mendapatkan uang? Setelah kau pergi aku tidak tahu apa yang akan dilakukan orang istana padamu. Ambil sedikit uang dan atur semuanya. Hidup dengan damai. Hilang. Xiu tidak berani menerima. Ini adalah tanda cinta yang pernah diberikan sang penguasa kota padamu. Meskipun saat itu dia belum mengenal garis keturunannya dan menjadi penguasa kota. Tapi Nona kau sangat baik padanya. Jangan sebut masa lalu lagi. Hati orang telah berubah. Jangan menolaknya lagi. Nona kecil. Ya? Xie Yunde.
Istri wali kota mengundangmu. Untuk bertemu dengan Nyonya Kota. Sombong. Beraninya kau tidak berlutut saat melihat istriku. Dari hari ini, aku bukan lagi budak di istana. Menurut hukum kota Jade, kenalilah Tuan Kota. Warga biasa hanya perlu membungkuk. Apalagi dia adalah istri wali kota. Pelayan yang diusir dari kamar Tuan Kota kau masih berani keras kepala. Xieyun, 3 tahun. Kau masih begitu mulia. Apa yang kau berani menggunakan kakak Ji untuk menekanku? Berani sekali aku. Tidak ada hubungannya dengan Tuan Kota. Jika istri Tuan Kota ingin mencari seseorang untuk melampiaskan kemarahannya aku. Dia telah menemukan orang yang salah. Kata-katanya terdengar indah. Sekarang kau tahu identitasmu. Maka kau harus bersikap baik. Pegang erat ekor rubahmu dan bersikaplah baik. Bagaimana? Naik ke tempat tidur di sana. Tidak ada harapan untuk Yin Qi. Datang dan menempel lagi dengan kakak Ji. Apakah kau belum pernah melihat pria? Kau begitu kasar. Apakah keluargamu tahu? Atau ini adalah guru keluargamu Xie aku? Tidak akan membiarkanmu mengatakan itu tentang keluargaku. Beranikah kau melakukan itu dan tidak membiarkan orang lain memberitahumu? Aku bilang kau kasar dan murahan. Xieyun, kau harus mengingat identitasmu sendiri perjanjian. 3 tahun telah berakhir. Yingji, aku akan mulai dari hari ini. Pelayanmu tidak lagi terikat oleh perjanjian. Berikan aku kode keluar. Biarkan aku pergi. Ya. Kalau begitu beritahu aku. Apa ini? Tawaran? Aku memintanya untuk menjualnya, ini tidak ada hubungannya dengan Xiu-Xiu. Tidak ada hubungannya dengan Xiu-Xiu. Bagus. Hanya sebuah gelang. Kalau rusak ya sudah aku. Tidak menyangka bahwa Nyonya Xiun juga kekurangan uang. Kamu sudah memberitahuku sebelumnya. Aku sudah memberikannya padamu sebelumnya. Jangan ganggu nyonyaku. Karena hari ini adalah hari terakhirmu di kediaman wali kota. Maka aku akan memberimu hadiah. Kai Tianxi. Tapi kamu menghina istriku hari ini. Nada bicaramu adalah, kesimpulan aku sudah memberikanmu kode keluar. Pintu gerbang sudah terbuka. Mengenai kemungkinan untuk keluar hidup-hidup, lihat dirimu sendiri mana yang kamu pilih. Abang Ji? Kaki kiri atau kaki kanan?
Oh sayangnya kita. Setuju, aku sudah berada di pemerintahan selama 3 tahun. Budak. Ketika waktunya tiba, kamu mengizinkanku bertemu dengan keluargaku. Aku ingin pergi dari sini. Aku harus menganggukkan kepala. Kalau tidak harimu di istana, detik demi detik, semua orang harus menjadi budak. Abang Ji, kenapa kita tidak membiarkannya berlutut di sini saja? Bagaimana kalau kita menunggu sampai kembali dari patroli kota baru menanganinya? Baiklah. Lakukan saja seperti yang kamu katakan. Cepat panggil dokter. Cepat panggil dokter orang. Orang di dalam sedang mendengarkan. Kalau ada apa-apa dengan Abang Ji, aku ingin kalian semua ikut mati bersamaku. Tuan, kenapa kita tidak pulang dulu? Kamu terlalu lemah untuk melihat darah. Diam. Hemofobia. Abang J, aku bisa menahan apapun tuan. Tuanku, bangunlah. Bangunlah, dokter. Cepat sampaikan kabar ke tabib kekaisaran. Shui Tongling, apa yang kau katakan? Seseorang meninggal? Ya. Di geraham belakang si pembunuh. Pil racun ditemukan di segel dengan lilin. Setelah dia ditangkap, dia langsung menggigit pil lilin itu dan bunuh diri dengan meminum racun. Metode ini hanya untuk bawahan di keluarga aku. Pernah melihatnya pada prajurit mati yang telah kualatih. Blok pesan penuh. Lehate Mayat SI Pembina. Ketika wali kota bangun, wali kota yang memutuskan. Ya. Dokter tua, bagaimana keadaan wali kota? Nyawanya terselamatkan untuk saat ini. Tapi malam ini adalah malam yang berbahaya. Selain cuaca dingin, harus ada seseorang yang berjaga setiap saat. Terima kasih atas kerja kerasnya dokter tua. Permisi, aku harus. Berterima kasih Nona. Wali kota telah ditembak dan kehilangan banyak darah. Flu parah lama menyebabkan penyakitnya. Apakah Anda bisa melewati semua ini tergantung pada malam ini? Si pembunuh masih bersembunyi dalam kegelapan. Seluruh rumah besar wali kota ini bisa membuatku percaya. Hanya berkat Anda Nona. Terima kasih Nona. Apakah Anda ingin aku pergi dan merawat wali kota? Tidakkah Anda takut aku akan membunuhnya dan melarikan diri? Terima kasih Nona. Silakan saja coba. 3 tahun ini. Tidakkah Anda mengerti? Anda lebih baik menjadi budak di istana wali kota. Daripada di luar sana tidak ada kesempatan untuk bertahan hidup. Di kota giok putih ini Anda hanya bisa mempercayai wali kota yang bisa melakukannya. Prajurit yang menjaga Anda sudah mengambil. Selamatkan atau tidak selamatkan. Anda yang memilih. Saya akan diam.
Tambahkan lebih banyak batu bara. Dingin. Sangat dingin. Wali kota telah ditembak dan kehilangan banyak penyakit kuno yang sangat dingin sedang menyebabkan. Apakah Anda bisa melewati semua ini tergantung pada malam ini? Anda pergi dulu. Saya bisa melakukannya sendiri, ya? Yuner. Apa yang Anda lakukan? Yuner. Saya belajar cara membuat anggur lanling, biarkan saya pergi. Yuner membukanya. Kita setuju. Ketika kita menikah, mari kita minum anggur lanling. Lihat, saya telah belajar. Yuner. Mr. Xiao. Anda dan saya. Hidup ini tidak akan datang lagi. Silakan kembali, saya akan. Tidak pergi, saya akan. Tidak pergi. Xieyun, mengapa Anda ingin bercerai? Mengapa Anda tidak memberitahu saya apapun? Mengapa? Xieyun. Kita jelas. Kakak Ji, Anda tidak sadarkan diri selama sehari semalam. Akhirnya bangun. Sangat baik. Anda semua turun dulu. Saya bisa melakukannya sendiri. Kai Tianxi, Wali Kota, hamba Tuahu.
Di mana Hyun tadi malam? Nona Xie dihukum dengan berlutut semalaman dia. Turun untuk beristirahat di Insi. City Master, Master, sayang kamu. Tapi aku menangis di sampingmu sepanjang hari dan malam. Ini pekerjaan yang berat Nyonya. Dia jelas-jelas takut darah dia. Juga menjagaku siang dan malam. Jangan bekerja terlalu keras, Kak Ji. Aku baik-baik saja. Kamu bawa anggurnya. Minum bersamaku. Rayakan bersamaku. Selamat dari bencana itu. Bagus. Lalu tunggu aku. Kai Tianxi. Panggil Hyun. Ya. Tuan Qi, bagaimana kabar City Lord? Sudah bangun. Tuan Qi aku. Mimerek Senya. Adalah keluarga Du yang melakukannya. Apa yang akan kamu lakukan? Mengapa keluarga Du tiba-tiba menjadi gila mereka? Tidak selalu berhati-hati. Tidak ikut dalam pertempuran apapun kepala. Keluarga Du yang baru Du Feiyang. Aku tidak tahu kenapa. Aku menganggapmu musuh terbesarku. Bayarkan Kilyarga Du membawa orang gila ini Kilyar dari Bayo City. Jangan pernah masuk lagi. Terima kasih atas kejahatanmu Nona. Meskipun aku perlu melindungi City Lord S. Menshan. Sekarang keluarga ini bertindak semakin sembrono. Yinji. Apakah kamu yakin masih bisa melindunginya? Terima kasih Nona. Ini bukan sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Dia juga teman lamaku aku. Tidak ingin melihatnya terluka. Berada di sampingku. Aku bisa melindunginya lebih baik. City Lord Xie telah tiba. Bayarkan dia masuk. Ya. Terima kasih Nona. Tuan Qi. Apakah kamu harus turun? Ketika aku membutuhkan seseorang untuk merawatku lebih dari apapun. Di mana kamu? Wali kota punya istrinya sendiri untuk merawatnya. Kamu membuatku berlutut kemarin. Budak itu terus berlutut. Kenapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya? Semua yang kamu katakan benar. Kenapa kamu tidak di sini pelayanku? Kakak Ji, hati-hati dengan lukamu. Hyun, berani-beraninya kamu membuat Kakak Ji marah. Nyonya. Ambilkan anggur. Ini minuman pertamaku. Kakak Ji tolong jangan meremehkanku. Tuangkan anggurnya. Ya? Tuangkan lagi dan minum juga. Kakak Ji, ini anggur pernikahan kita. Kenapa kamu memberinya minum? Hari ini kamu selamat dari bencana. Kamu harus menghadiahi bawahanmu. Dia harus diizinkan mencicipi masakan istriku. Anggur laling ini sebenarnya resep rahasia eksklusif Kakak Ji. Kamu benar-benar beruntung. Kakak G, bagaimana hasil karyaku? Jelas formula yang sama dan
Terasa lebih enak dari apapun yang pernah kucicipi. Bagaimana menurutmu? Aku tidak tahu tentang anggur. Istri wali kota pintar dan terampil. Wali kota akan diberkati di masa depan. Kamu bisa bicara. Xie-yun, kamu bilang semua yang kamu katakan benar. Perkataan wali kota adalah hukum. Dia juga bilang jika kamu melewatkan janji, kamu melewatkan janji. Aku hanya seorang budak. Apakah setiap kata benar? Apalagi yang penting, Kamu mencari kematian. aku tidak takut mati. Tapi aku tidak ingin mati di istana wali kota. Tolong beri aku kode tuan. Biarkan budak ini mati di luar. Kakak Ji, kamu baik-baik saja. Siun, kenapa kamu tidak memanggil dokter? Nyonya, malam ini kita baru saja menikah. Tidak perlu budak untuk merusak suasana hati kita. Dan karena kita sudah minum anggur pernikahan, saya pikir ini waktunya bagi kita untuk menjadi pasangan yang sebenarnya. Tapi kakak Ji, luka kamu belum sembuh sepenuhnya. Sangat cepat. Luka kecil ini akan menjadi lebih menarik. Tapi saya belum mempersiapkan apapun. Kamu datang juga. Saya sangat bengkak karena menangis. Kakak J. Letakkan di istri saya. Kenakan di kakimu. Kemerla. Kamu, lepaskan saya. Terima kasih Nona. Wali kota memerintahkan kamu untuk berlutut di sini malam ini. Mengapa kamu menghina saya seperti ini? Kakak Ji, kakak. Ji. Cepat kakak Ji.
Ibu dan kakak sedang menemuimu secara langsung. Salam Yunki. Tahun baru akan datang. Yun semakin merindukan ibu dan kakaknya. Mengingat kebahagiaan reuni keluarga di masa lalu. Wali kota memperlakukan saya dengan sangat baik. Ibu dan kakak jangan khawatir. Xie-yun. Larut malam. Nona Shen Guang membuat pertunjukan besar. Datang ke pavilion Qian Yuan saya untuk menangkap orang. Apa gunanya? Terima kasih Nona, jangan menilai orang lain berdasarkan dirimu sendiri. Saya mengikuti perintah wali kota. Datang dan panggil Nona Xie-yun. Berlutut untuk melindungi wali kota dan istrinya sepanjang malam. Seperti kamu. Ini adalah kehormatan besar. Layanan yang baik. Wali kota dan istrinya akan diberi hadiah dengan murah hati. Aku tidak akan pergi. Apa tidak? Apa yang aku bilang? Aku tidak akan pergi. Minggir. Keluar dari jalan. Kamu berani memukulku, mengejar? Ya. Tiba di Lianxiang Tower pukul 18. Apakah kamu tenggelam? Tolong, kita harus menyelamatkan orang dulu. Ini harus dilaporkan ke wali kota dulu. Ya. Kak Ji, kamu lebih baik berhati-hati malam ini. Jangan buang waktumu seperti kemarin malam. Kenapa Siun belum datang? Berani sekali kamu menunda hal penting yang menyangkut aku dan Kak Ji. Laporkan ke wali kota. Siun tidak bisa menerima itu. Runtuh secara emosional. Berani sekali Siun. Bisakah aku menolak permintaan jika aku mengalami kerusakan? Benarkan Kak? Runtuh itu pasti membawaku juga. Kamu harus mengikatku. Tapi dia mengalami kerusakan. Melompat ke danau. Apa? Melompat ke danau. Apakah dia tenggelam? Semua orang di kediaman wali kota. Carry Mirka Sinua untukku. Hidup untuk melihat orang. Mayat. Ya? Kak Ji, apakah kamu akan meninggalkanku untuk Siun lagi? Xie-yun. Kau sama sekali tidak tahu air. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Pergi ke sana dan lihat baik-baik. Datang ke sini cepat, tidak ada orang di sini. 2 orang ikut aku ke sana. Ya, dia datang. Apakah kamu lebih memilih mati daripada tinggal bersamaku? 4. Apa yang kamu lakukan? Hitung lentera. Satu lentera, 1 harapan. Berapa harapan yang kamu minta?
Hanya 10. Tapi bagaimana aku menghitung sekarang? Hanya 9 tersisa. Sangat aneh. Melihat, 4. danau ini sangat besar. Airnya sangat dalam. Apakah ini mungkin dicuri oleh sesuatu di dalam air? Lihatlah. Tanaman air ini. Apakah itu terlihat seperti tangan? Apakah kamu membencinya? Kamu jelas tahu aku sangat takut pada hantu air. Aku mengabaikanmu. Yuner. Wali kota. Ada cahaya lilin di kamar Siyun kamu. Pernah bilang kamu lebih dekat pada hantu air daripada apapun. Tidak mungkin belajar air di hidup ini. Orang selalu berubah. Wali kota guru. Sejauh ini hanya satu ikat kepala Xie Yun yang ditemukan. Maka carilah. Jangan biarkan mayat mencemari kediaman wali kota. Ya. Tambahkan batu bara. Tidak ada batu bara lagi. Api batu bara kita sering padam tanpa alasan. Kecuali aku. Tidak ada yang bisa mengendalikan hidupmu. Termasuk dirimu sendiri. Kita akan bersama selamanya dan selamanya. Tunggu sampai penyakitnya sembuh. Tetap tidur. Apakah kamu merasa sedih?
Berhenti melamun. Dia toh wanita aku. Aku tidak bisa pergi denganmu. Kamu bisa mencoba. Cian, aku tahu dia menyukaimu. Tapi dalam 3 tahun terakhir, di bawah perlindunganmu yang katanya, berapa banyak kerja Caroline yang telequalify? Tanyakan pada dirimu sendiri. Perasaan antara kamu dan dia sejauh ini. Berapa poin yang tersisa? Siksaan atas nama cinta. Hanya akan menjauhkannya. Saya melakukan investigasi lapangan tentang keluarga Xie 3 tahun lalu. Ternyata keluarga Xiao bukan satu-satunya yang menyerang keluarga Xie. Sudah 3 tahun. Bukti samar dan penyelidikan sulit. Haruskah saya lanjutkan atau menyerah? Jika kamu sudah memutuskan kirim seseorang untuk memberitahuku. Haruskah saya memberitahumu tentang saudara laki-laki dan ibunya? Kebenaran di balik hilangnya. Terserah kamu. Kenapa kamu pusing? Dokter tua bilang itu depresi. Dia pingsan. Jika saya bisa menemukan cara untuk menghilangkan kemarahan ini, dia baik-baik saja. Bukankah pelayanmu melihatnya dengan mata kepalanya sendiri? Apakah kamu jatuh ke danau? Apa lagi yang kamu inginkan? Saya mendengar orang bilang, saya hanya jatuh ke air dan tidak tenggelam. Bisakah itu dibandingkan dengan ketidakadilan yang telah kualami? Xie Yunren masih demam. Demamnya begitu parah sampai saya butuh seseorang untuk memberi saya obat. Minum. Ini hanya sedikit jatuh ke air. Tetapi pada akhirnya, itu kesalahannya. Siapa yang bisa saya salahkan? Saya lebih suka melakukannya di depanmu. Bagaimana dengan memukul Si Yun sampai mati? Raja kota sebenarnya adalah orang yang paling peduli pada rajanya. Jika ini benar-benar mungkin, maka itu pasti Tuan. Saudara Ji sakit, kamu baik-baik saja. Saya bahkan tidak bisa memegang mangkuk obat dengan stabil. Apa gunanya memegangnya? Hentikan. Tidak Tuan Kota. Saudara G, kenapa aku tidak meminta maaf atas namanya? Itu saja. Beri dia kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ada yang jatuh ke air. Pembantumu sudah di dalam air. Dia baru saja mengirimiku pesan. Menurutku penelitiannya sangat teliti. Aku baru saja kehilangan Liontin Jade beberapa hari lalu. Dia jatuh ke kolam itu. Kalau dia bisa menemukannya, aku tidak akan mengejar masalah ini lebih jauh. Tapi hari ini terlalu dingin. Kolam di istana terlalu dalam. Sheng Guang dia hanya seorang gadis kecil. Kamu sangat peduli pada pelayanmu. Aku terlihat seperti rumput liar. Karena kamu sakit, kamu harus mengeluarkan desah ini sebelum bisa sembuh. Jadi, aku telah mendenda 11 yun gaji 1 tahun untuk memberi kompensasi padamu. Apakah kamu puas? Tolong. Temukan Liontin Jade untuk majikanmu secepat mungkin. Liontin Jade itu setara dengan pengeluaran bulanan Si Yun selama setahun. Tuanku, lihat sikap wali kota sekarang. Pasti Si Yun yang mengatakan sesuatu. Orang ini benar-benar tidak bisa tinggal. Diam. Apa yang baru saja dilakukan Kakak Ji? Apakah kamu tidak mengerti? Mengganggu 11 Yun tidak apa-apa. Tapi hanya Kakak Ji yang boleh. Tapi kalau aku benar-benar ingin menyakitinya. Kakak Ji, apakah kamu benar-benar sangat peduli pada 11 Yun? Ayah tolong, nikahkan Yin Qi. Biarkan aku pergi, biarkan aku. Pergi kamu. Taruh aku. Xie Yun buka. Bagaimana kalau aku terlalu keras kepala? Bukankah lebih baik langsung menceburkan diri ke pelukanku?
Inji tidak tertarik pada wanita. Mencurigakan aku, ingin menyelesaikan misi ini. Pembantu pribadinya. Mulai dari Shiyun. Wanita ini telah ketinggalan dengan Yinji selama beberapa tahun. Deep Bond. Anda harus memanfaatkan dengan baik. Ya? Pastikan pencarian selesai. Suasana hati yang baik. Mengenal Tuhan Kota. Kurangi banyak saya. Menjadi bisu setelah jatuh sakit. Never mind. Itu bagus. Anda harus mengingat pelajaran ini. Kanan. Sir. Terima kasih, Mbak. Direktur KAI. Terima kasih, Mbak. Anda tidak ada di sini. Budak tua ini memiliki tulang tua I. Saya takut saya tidak bisa menahan lebih lama. Direktur KAI Joket. Jika Qian Yuan Pavilion tanpa Anda, saya benar-benar tidak dapat menahan lebih lama. Kai Tianxi. Komedaun. Ya. Masih bertahan? Menyajikan teh. Ya? Saya akan Gadis teledipiliandari, penyakit Waktunya serius. bagi dia untuk istirahat. Bagaimana saya bisa mengizinkan Anda untuk melakukan pekerjaan seperti ini sebagai pelayan? Maka saya akan meninggalkan terlebih dahulu. Terima kasih, Mbak. Anda siap? Tidak berarti. Hilangnya mural di depan Master Cucu adalah taogu pertama dalam menjadi Buddha. Ini adalah hal terlarang pertama dalam menjadi Anda Buddha. Mengarahkan saya secara sengaja. Saya mendorong Anda dapat. Anda melengking di depan penguasa Anda? Berisik di depan guru. Adalah taogu terbesar kedua yang muncul sebagai Buddha. Anda ingin meniru saya. Masih banyak belajar. Namun tidak hanya itu. Sebaik berbicara. Kemarilah. Kamu sedang membocorkan dirimu sendiri. Jangan berpura-pura di depanku. Sebenarnya aku selalu penasaran. Apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Aku baru saja mengetahuinya. Terima takdirmu. Bagaimanapun juga tidak peduli seberapa keras aku melawanmu. Kau tidak akan membiarkanku berkumpul dengan keluargaku dia. Tidak akan membiarkanku pergi bukan? Ya? Ya. Selamat kamu. Akhirnya menyadari kebenaran. Turunlah. Ya? Pelayan itu pergi. Sekarang lebih menyenangkan dipandang.
Tatapan itu sekarang aku tidak mengizinkannya melihatnya lagi. Aku tidak suka. Ya? Pelayan tahu. Maka aku akan mundur. Sekarang kamu baik-baik saja. Tidurlah bersamaku malam ini. Ya? Yingji. Trik kecil yang dulu aku gunakan untuk menyenangkanmu. Sekarang gunakan lagi aku. Benar-benar malas. Kamu di sini. Juni. Memasang. Permainan tebak kata. Tidak pernah menang. Kamu sedikit berbeda hari ini. Kamu memutuskan untuk tidak pergi. Apakah kamu mengulang trik lama yang sama sekarang? ITU. Tidak berguna. Bahkan jika 3-5 tahun kehidupan berlalu. Kamu bahkan tidak ingin pergi. Kamu bukan 11 Yun. Kenapa kamu di sini? Siapa yang membiarkanmu masuk? Ini Nona Xie. Biarkan aku melayani wali kota. Kamu adalah budak. Aku juga budak kamu. Ingin berada di atas dan aku bisa bantu kamu, kita tidak. Ada konflik kepentingan aku. Nggak mikir kita musuhan. Ini harga yang kamu bayar buat bantu aku. Kamu mau aku bantu kamu kabur dari Bio City? Aku nggak minta kamu lakukan ini. Satu hal kecil yang perlu kamu lakukan, gimana? Kabarmu? Pergi ke toko obat di timur kota dan beli 1 atau 2 biji kayu manis. Suruh Wang Xinwo datang cari aku. Nggak takut dia bakal hianatin kamu? Dia. Jelas nggak dapet yang dia mau. Lihat kartu pinggang ini, kayak lihat wali kota. Ceremba Yenji. Cuma aku yang punya.
Aku di bawah perintah wali kota. Malam ini jam Aku bakal kirim satu pasukan ke gerbang kota. Waktu itu, kamu bisa pakai lencana ini buat keluar dari istana dan kota. Lapor ke wali kota. Terima kasih udah bawa ini ke aku. Kemana kamu lari? Pas Nona Xie nemu. Dia udah di gerbang kota. Perbaikin jalan kayu di tempat terbuka sambil diam-diam lewat kincang. Xie Yun. Udah usaha keras buat kabur. Hasilnya nggak ada. Ngerasa dikibulin. Gimana? Kenapa kamu ketawa? Aku ketawa ngeliat kamu aku. Ketawa kamu jelas-jelas yang mainin hati orang seorang. Pengkhianat. Tetap aja berhadapan. Pura-pura jadi korban. Tanya kenapa aku? Sombong. Emang kamu pikir aku nggak berani bunuh kamu? Terus bunuh aja aku biarin. Aku bebas. Bagus. Lepasin aku turunin. Aku kamu. Lepasin dia. Lepasin aku. Jujur. Buka. Emang kamu punya hak buat merendahkan aku? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk merendahkanku? Lepaskan aku, lepaskan. Aku? Bosan usap. Air matamu. Keluar. Wang Xinuo melayani hari ini. Wali kota sangat mencintainya dia. Telah ditunjuk khusus sebagai selir. Mulai sekarang, masuk ke pavilion Baiyun. Ya. Kak Ji. Wang Xinuo si rubah itu. Kenapa kamu begitu mudah menghalanginya? Xion. Apakah kamu puas? Selamat kepada wali kota atas pernikahan yang bahagia. Wali kota kamu. Lepaskan dia. Xie Yun. Penyelamatmu ada di sini. Apakah kamu ingin pergi dengannya? Hal ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Qi. Karena tidak ada hubungannya dengan Tuan Qi. Pasti ada bantuan dari seseorang di istana. Kai Taisi mengeluarkan penjaga istana wali kota tanpa sepengetahuannya.
Hukuman militer. Pelayan pribadi 11 Yun dicambuk 100 kali untuk menjadi peringatan bagi yang lain. Ya aku Tidak ingin. melindungi itu. Bukan urusan mereka ini. Tidak ada hubungannya dengan Siu Siu. Itu pelayan yang ingin melarikan diri. Tolong jangan menghukum mereka, Tuan. Cian, aku tidak ingin ada yang terluka karena aku lagi ini. Membantu untuk mengetahui kesalahanmu. Apa gunanya hukum pemerintah? Terima kasih, Tante. Bukankah kamu yang paling ketat dengan aturan? Apakah kamu sakit? Kupikir aku akan memberimu beberapa tamparan. Haruskah aku melepaskan mereka? Pilihan yang bersalah tahu kesalahannya. Tolong hukum saya, Tuan Wali Kota. Baik. Bagaimana Anda ingin saya menghukum Anda? Si Yun tahu kesalahannya. Saya berharap saya tidak pernah menikah. Layani Tuan Kota dan istrinya. Layani Nyonya. Jika Tuan Kota ingin memanggil 18 pelacur, saya akan pergi sekarang. Saya hanya meminta agar Tuan Kota mampu menepati janji. Menjaga keluarga saya aman. Melayani di samping saya benar-benar telah menyakiti Anda. Ya. Kai Tianxi mengeluarkan seorang. Nyonya. Dan itulah mengapa dia khusus mengirim orang untuk mencari Laut Cina Selatan di malam hari. Telah ditemukan. Saya menjadikannya selir kali ini. Saya merasa sedikit menyesal untuk Anda saya. Baru saja mengetahui. Kakak Ji masih memegang saya di hatinya untuk Anda. Apakah itu cantik? apa yang terjadi pada wajah Anda? Tidak ada apa-apa. Yang terjadi? Jika Anda tidak memberitahu saya tidak akan mau. Kakak saya akan berlatih tinju. 1 pukulan 5-2. Saya pikir itu cara yang baik untuk menghasilkan uang. Bisakah saya membeli mutiara ini? Bagaimana bisa Anda begitu bodoh? Mengapa Anda masih berdiri di sana? Letakkan itu pada Nyonya Kota. Saya tidak punya APA sekarang. Saya hanya bisa membeli ini untuk Anda. Tapi saya Xiaoji bersumpah. Saya pasti akan memberikan kepada Shiyun nanti. Ribuan. Semua ini untuk Anda, Siun Anda. Harus iri dengan kebaikan Kakak Ji kepada saya. Kakak Ji, Anda harus memutuskan untuk saya. Cepatlah ambil. Seribu mutiara ini. Menundukkan kepala untuk melihat. Terima kasih Bibi. Masih banyak waktu. Bersabarlah.
Laporkan kepada Tuan Kota. Semua mutiara yang dikumpulkan Nona Xie ada di sini. Apakah sudah dihitung? Tapi tidak mungkin ada yang hilang. Karena sudah dihitung tidak. Ada yang hilang. Malah ada satu lebih. Berapa jumlah? Yang dihitung budak tua 3 kali? Serbio, 1 sudah. Yang mana yang lebih? Semuanya sama. Budak tua tidak bisa melihatnya. Tidak sama. Maafkan aku karena tidak kompeten. Aku benar-benar tidak bisa mengatakannya. Tidak sama Tuan. Kota sudah tenang aku. Bilang itu berbeda. Ada satu yang berbeda. Cobalah untuk menemukannya. Temukan semuanya untukku. Ya. Budak tua sedang mencari. Tuan. Oh tuanku, lihat keluargaku. Berkata, gunakan botol anggur ini untuk minum obat. Tanpa seorang pun menyadarinya. Keberhasilan dijamin. Bagus. Malam ini Nyonya Ben harus berdandan. Buat permohonan dan dapatkan anak laki-laki Tuan. Kota sudah tiba. Saudara Ji. Sudah terlambat, tidak ada istirahat. Ada sesuatu yang... Baru saja ku buat anggur. Aku ingin kau minum bersamaku. Ya. Maka aku akan mencobanya. Saudara Ji. Coba saja. Bagaimana dengan keahlianku? Anggur Anda. Apakah ada yang salah dengan anggur saya? Saya, Belum makan malam hari ini. Saya takut mabuk jika minum 1 teguk. kenapa kamu tidak makan dulu? Aku yang memilih ini sendiri, kamu harus. Coba segera. Bagus. Enak tidak ini? Sangat enak. Coba juga. Enak tidak ini? Manis ini. Sangat enak. Jadi mari kita minum bersama. Makan saja piring timun tumbuk yang lezat ini. Timun tumbuk. Ayo. Kak J. Bagaimana perasaanmu, Kak J? Anggurmu. Agak kuat. Kak J, kenapa kamu pusing? Apa kamu salah beli obat? Aku salah minum obat. Kak J. Sangat panas. Apakah anggurku benar-benar enak? Kak J. Apa yang harus aku lakukan sekarang, mungkinkah? Aku ingin melakukannya sendiri. Meskipun caranya primitif, tapi untuk kakak G aku tidak bisa mendapatkan baseline apapun sih. Pencuri berani. Meninggal. Bahkan jika aku minum obat, kenapa reaksinya seperti ini? Mabuk atau pusing?
Aku sudah bangun, Kak. J. Aku sudah bangun. Kak J. Apa yang ingin kamu lakukan padaku? Aku ingin kamu selamanya menjadi milikku. Yuner kamu. Bisa melihat dengan jelas. Aku adalah Xiao Baobao. Kak Ji, apakah kamu akan mencari wanita itu lagi? Aku ada di sebelahmu. Bisakah kamu hanya melihatku? Pot anggur Mandarin Dak ini rusak. Jadi tidak ada gunanya mengganti gelas anggur. Tapi ramuan cinta ini sangat kuat. Bagaimana kamu bisa bertahan? Tidak. Apakah obatnya sangat efektif? Kurasa. Hal yang wajar untuk menanggungnya. Sekarang hanya 2 dari 4 keluarga anjing. Yang tersisa keluarga Xie. Jada, Shansong Mandarita Kerujan, Bizar dalam pertempuran melawan pemberontakan. Keluarga Du pindah ke perbatasan utara. Hanya keluarga Xiao yang tersisa. Keluarga Xiao mengandalkan fakta bahwa kamu sebelumnya berada di bawah perawatan mereka di rumah mereka. Menjadi lebih umum. Lihatlah. Tuan kota di sini. Ada sesuatu yang menarik di kota Changle, di bawah yurisdiksi Anda seorang. Pria berusia 70 tahun, belum pernah melihat salju seumur hidupnya. Tiba-tiba saya melihat serpihan putih melayang di langit. Saya pikir itu pertanda baik dan menolak untuk menghindarinya. Membeku sampai mati. Dia benar-benar bodoh. Kepala paviliun kota Changle Meng Qixia serius dan kuno. Tidak terlihat seperti saya, akan menggunakan cerita yang menyangkut nyawa manusia. Pihak lawan badut menggunakan nama cerita. Desas-desus bencana dingin mendekat. Saya pikir Meng Qixia pasti tahu bahwa keluarga Xiao akan campur tangan. Itu sebabnya saya menggunakan jalan terakhir ini. Keluarga Xiao selalu begitu. Serakah di mana-mana. Ini yang Ayon berikan padaku. Mengapa kamu mencuri barangku? Mengapa? Hanya karena ayahku adalah kepala keluarga Xiao Xiaoji. Kamu berasal dari asal yang tidak diketahui. Semua makanan dan minumanku. Terima kasih kepada keluarga Xiao saya. Kamu adalah hidung babi dengan bawang hijau. Mengapa kamu berpura-pura menjadi aku? Setelah mengetahui identitasku keluarga, Xiao mengubah sikap mereka. Bantu saya menjadi wali kota dan Xiao Baobao adalah syarat untuk menjadi istri wali kota. Dukung saya wali kota baru dengan dasar yang tidak stabil. Tapi keluarga Xiao selalu takut bahwa saya akan menyelesaikan skor lama dengan mereka. Jadi saya harus membuat Xiao Bao hamil dengan darah saya. Ini untuk menyeimbangkan saya. Sejak Xiao Baobao masuk ke istana Cengkoda ini sangat penting bagi Nyonya. Tidak lagi aman untuk Yinji. Lebih baik kamu cukup dengan rasa kasihan diri yang benar sendiri. Ini hanya akan membahayakannya lebih jauh. Apa yang terjadi terakhir kali aku tidak ingin melihat itu lagi. Apapun yang kulakukan padanya, ini antara kita berdua. Pinky Yan, tolong jangan melampaui batas. Jaga dirimu baik-baik. Laporkan pada Tengkoda. Hari ini di kota, desas-desus tentang Nona Xie mulai menyebar. Sampai bahkan para pencerita di kota, kisah hidup Xie itu dilebih-lebihkan dan tersebar di seluruh jalan-jalan. Apa yang mereka katakan? Mereka bilang, saya sedang bertanya padamu sebuah pertanyaan. Mereka bilang Nona Xie ada di hukuman mati itu sudah dimainkan untuk waktu yang lama. Hanya tempat tidur hangat dia. Juga mengatakan bahwa untuk naik keranjang Yinki kamu tak segan-segan bergaul dengan pelacur, hanya untuk belajar tarian semi demi menyenangkan Yinki. Omong kosong, tuan kota sudah tenang. Si Yun memiliki cedera kaki, sejak kecil mustahil menyebarnya belajar menari. Berita itu menyebar ke seluruh kota Bayou dalam semalam. Sumber, yaitu Istana Xiao.
Sekarang setelah kita tahu siapa pelakunya, lalu bunuh dia. Tapi kebanyakan dari mereka adalah semua pengikut dan pelayan Xiao. Apa kamu punya pertanyaan? Ya, apakah kamu mendengarnya? Nona Xie berada di bangsal Qian Yuan. Mungkin dia tidak tahu. Aku merindukanmu aku. Kembali. Aku akan membawakan makanan untukmu. Apa masalahmu? Apakah mereka orang-orang Xiao Bao-Bao? Bukan aku, jatuh sendiri. Jujur. Katakan. Ya. Dia adalah pelayan Shen Guang. Kenapa mereka memukulmu? Mereka bilang bahwa kamu dan Wen Qi tidak bersih. Makanya kamu putus hubungan dengan wali kota. Aku dengar dia lewat. Aku bertengkar dengan mereka. Aku lihat kamu sudah kehilangan kesucianmu. Apa bajingan itu masih mau kamu? Lepaskan aku lepaskan dia. Xiao Ji. Lepaskan aku, Xiao Ji Xiao Ji. Selamatkan aku. Apalagi yang mereka bilang? Mereka bilang kamu. Bilang kamu ingin menyenangkan Yin Qi jadi. Kamu belajar tari musim semi. Mereka benar kamu. Rindu. Kamu juga percaya itu kan? Aku selalu percaya padamu. Orang hanya percaya apa yang mereka ingin percaya mereka. Bilang aku? Berangan-angan. Bilang aku? Tidak ada yang mau percaya padaku. Rindu. Tidak ada yang pernah mau percaya padaku. Untungnya aku punya kamu. Rindu. Aku akan membela mereka. Tidak. Mereka hanya ingin hasil ini. Tidak ada yang peduli dengan kebenaran. Tapi wali kota parah. Tamu para. Budak tua wali kota ada di sini. Aku mau mandi. Ambilkan air panas untukku. Ya. Terima kasih kamu sudah tidur? Direktur KAI 6. Perempuan bangun te. Tuan kota ingin mandi. Dia mengirimi Anda untuk melayani. Ini dia punya. N belum datang. Ya.
Cuci dulu di sini. Bapak Mayoret mohon menghargai diri Anda. Dua kata tersebut bisa keluar dari mulut Anda apa? Lelucon adalah. Dan bukan Anda yang terbaik di ini, tapi Tuan Kota mengatakan. Tuan Kota adalah orang yang terhormat. Saya takut budak seperti saya akan kotor dengan pembelian Anda. bekas luka ini dari fiance Yinki Anda. Pada hari pernikahan Anda. Apakah Anda sangat menyukainya? Hutang. Mau dibantu bayar juga? Aku juga. Kome. Biarkan saya lihat apa yang Anda miliki. Ketika Anda melayani si dia, seharusnya bisa rileks kan? Terima kasih ya, silakan. Ayo saya. Patuh terhadap perintah Anda.